Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Theo Juro. Pada video kali ini gue bakal ngasih tutorial bagaimana caranya memilih dan cara beli reksadana di aplikasi Bibit. Gampang kok, simak videonya. Oke, pada video kali ini gue bakal ngasih tutorial bagaimana caranya kita memilih reksadana yang tepat. Nah, platform yang gue gunakan buat beli reksadana itu Bibit ya. Kita masuk aja ke Bibit misalkan. Nah, di Bibit itu dalam memilih reksadana, maaf buat kalian yang nggak tahu reksadana itu kayak wadah untuk menghimpun dana, di mana dananya itu bakal dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi itu kayak orang yang udah ngerti banget di investasi. Buat kalian yang ogah-ogahan belajar investasi atau takut dengan resiko yang tinggi, kalian boleh coba beli reksadana karena kalian mempercayakan uang kalian ke orang yang sudah paham di bidangnya. Nah, platform yang saya gunakan Bibit ya. Jadi di Bibit itu ada dua cara dalam membeli reksadana. Ada rekomendasi robo dan ada pilih sendiri. Nah, saya bakal ngasih penjelasan dulu ya. Misalkan reksadana pasar uang, obligasi dan saham. Buat kalian yang nggak tahu, misalkan reksadana pasar uang itu apa sih? Reksadana pasar uang tuh dana kita dikelola oleh manajer investasi, di mana dikelolanya itu ke sukuk, deposito, atau kas tarakas yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Gitu. Jadi dia itu lebih liquid. Jadi kalau misalkan uangnya itu mungkin takut kepake atau gimana, kalian pakai reksadana pasar uang aja karena dia lebih liquid, lebih cepat dicairkan, paling 2 hari udah cair kalau misalkan langsung dijual. Nah, ada obligasi. Obligasi itu reksadana yang dananya dikelola untuk membeli surat utang. Jadi obligasi itu surat berharga, surat utang, perjanjian dari peminjam, perusahaan ataupun negara dengan si investor itu. Di obligasi itu yang meminjam bisa perusahaan, bisa negara. Kalau negara bisa biasanya SBN sih, surat berharga negara. Nah, kalau ada lagi saham. Saham itu produk reksadana di mana dananya dikelola untuk membeli perusahaan-perusahaan yang di Bursa Efek Indonesia. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang masih bingung, silahkan kalian tanya di kolom komentar ya. Nah, kita coba dulu nih. Ada rekomendasi robo. Buat kalian yang baru daftar, pasti kalian ada pertanyaan buat memfilter kalian tuh tipe investasi, tipe investor apa sih. Nah, setelah jawabannya sudah selesai, pasti langsung keluar nih filternya. Ada 10% untuk pasar uang, 53% obligasi, dan sahamnya itu 37%. Dan produknya pun udah direkomendasikan oleh Robo. Pasar uangnya Sukor Invest Syariah, Money Market Fund, obligasinya Expiring Syariah, Fixed Income Amanah Kelas A, dan sahamnya Trim Syariah Saham. Ini syariah semuanya, soalnya saya udah preferensi syariah. Nah, jadi kalau misalkan kamu membeli reksadana menurut rekomendasi Robo, misal investasi sekarang, kamu beli misalkan di 1 juta, nanti uang kamu otomatis akan 10% di pasar uang 100.000 ya. Obligasi itu 53%, berarti 530.000. Sahamnya itu 1.000. Nah, dia langsung ke filter, bagi langsung menurut persentasenya masing-masing. Saya mau nyoba pilih reksadana sendiri deh, misalkan pasar uang ya. Nah, pasar uang itu produk reksadana yang cenderung memiliki return yang lebih kecil dibandingkan produk reksadana yang lain, tapi dia juga memiliki tingkat resiko yang rendah. Ingat ya, tingkat resikonya yang rendah bukan berarti tidak ada resiko, karena menurut saya itu setiap instrumen investasi itu memiliki tingkat resiko. Nah, bagaimana cara kita untuk meminimalisir resiko tersebut? Di produk reksadana ini ada Sukor Syariah Money Market Fund, ada Majoris Pasar Uang Syariah,
BNI AM Dana Lancar Syariah, Schroders Dana Liquid Syariah, ada Manulife Dana Kas Syariah. Nah, bagaimana kita memilihnya? Kita dikasih 3 info ini ya. 1 year return, expense ratio, total AUM. Misal dari Sukor Syariah Money Market Fund deh, soalnya dia paling atas. Dia ngasih return itu 6,86%. Itu tahun lalu ya. Tahun lalu tuh nggak bisa jadi patokan, tapi buat masa depan belum tentu tahun lalu bakal sama dengan tahun yang akan datang. Tapi ini bisa jadi kayak, wah tahun lalu aja dia bisa ngasilin 6,86% gitu loh. Terus nih ada yang lain, ada Majelis Pasar Uang tuh 4,18%. Ada si BNI AM Dana Lancar Syariah itu ada 5,20%. Jadi yang paling besar Sukor Syariah Money Market Fund ya. Ini return dia 1 tahun yang lalu. Misalkan kalian membeli si Sukor Syariah Money Market Fund itu 10 juta, otomatis uang kalian jadi 10.686.000. Lumayan kan? Kalian cuma nabung, duitnya itu bisa nambah 600.000. Nah, terus ada kedua tuh ada expense ratio. Expense ratio itu kayak biaya admin, biaya beban, pokoknya beban si manajer investasi untuk mengolah dana kita, kayak fee broker, fee admin, dan lain-lain, dibagi total asetnya dia. Semakin kecil semakin bagus. Kok gitu? Soalnya semakin kecil expense rasionya, berarti semakin kecil bebannya. Itu berarti semakin efektif si manajer investasi dalam mengolah keuangan. Expense rasionya si Sukor Syariah Money Market Fund tuh 0,45, Majelis Pasar Uang Syariah Indonesia 0,80. Yang paling kecil nih BNI AM Dana Lancar Syariah ya. Kita balik lagi ke atas. Yang ketiga ada total AUM. AUM itu singkatan dari Asset Under Management. Apa itu AUM? Itu AUM tuh total dana kalau yang dikelola oleh si manajer investasi. Kok bisa jadi patokan? Bayangin aja deh, ada 950,04 miliar uang masyarakat yang dipercayakan di Sukor Syariah Money Market Fund. Menurut gua, semakin tinggi uang, semakin banyak uang yang dipercayakan, itu semakin tinggi berarti kepercayaan seseorang dalam memilih. Semakin tinggi uang yang dipercayakan, semakin tinggi berarti kepercayaan masyarakat terhadap si produk reksadana. Misal nih Sukor Syariah Money Market Fund itu ada AUM-nya itu 950,04 miliar. Terus Majelis Pasar Uang Syariah Indonesia ada 126,05 miliar. Yang paling besar si Sukor Syariah Money Market Fund. Nah, berdasarkan 3 itu saya memilih si Sukor Syariah Money Market Fund ya. Karena returnnya tahun lalu itu lumayan, expense ratio-nya juga lumayan relatif efisien. Terus AUM-nya juga paling tinggi. Kita coba. Nah, kita lihat grafiknya ya. Selama 1 tahun itu nggak ada turunnya nih. Down 1 year 0,00%. Jadi kelebihan dari si pasar uang itu grafiknya cenderung naik terus, nggak ada kayak turun dulu, tapi dia kecil returnnya. Nah, tingkat resikonya itu rendah, ada tapi rendah. Nah, kita lihat ya di sini manajer investasinya. Minimal pembeliannya, manajer investasinya Sukor Asset Management. Terus minimal pembeliannya itu 100.000, biaya pembelian gratis, biaya penjualan gratis. Enak banget ya, kita beli jual pun gratis. Emang hebat banget ini aplikasinya. Terus bank kustodiannya HSBC Indonesia. Bank kustodian itu bank yang menampung dana kalian. Nah, jadi si manajer investasi itu mengambil uangnya dari bank kustodian. Biar apa? Biar dana kalian itu aman. Jadi dana kalian itu yang mengamankan itu HSBC Indonesia. Nah, bank penampungnya BCA. Bank penampung tuh bank yang dibuat untuk kalian membeli, terus si
Sukor Asset Management itu misalkan mentransfer uang kalian karena kalian menjual, nah itu bank penampung. Ini penting banget ya bank penampung ya menurut gua, soalnya kalau misalkan investor yang relatif kecil terus banknya itu beda, misalkan kalian punya bank BNI terus kalian beli Sukor Asset Management, bank penampung BCA, nah otomatis kalian kena fee transfer dong. Dan kalau misalkan kalian mau jual, kalian juga kena fee transfer dong. Misalkan fee transfernya itu 3.500, kalau dikali 2 aja udah 7.000 gitu. Gue sih kalau mau beli sih bank penampungnya harus sama, kebetulan gue juga BCA. Nah ini ada mesin waktu reksadana ya, saya stimulasi doang sih. Misalkan kamu berinvestasi itu 1 juta per bulan, terus kamu menabung rutin per bulan selama setahun itu kamu jadi 12.700,96. Nah lumayan kan, gak ngapa-ngapain duit nambah 700.000 itu daripada kalian nyimpen di bank doang gitu, yang ada duitnya ngikis karena si fee adminnya itu. Nah ada alokasi aset, kita bisa lihat ini ya, jadi dana kita dikemanain aja sih, dikelola kemanain aja sih gitu. Ada sukuk tuh kayak deposito syariah ya, ini kan preferensi syariah, ini produk-produk investasi syariah. Sukuk itu sisa jatuh tempo dan atau jangka waktu kurang dari 1 tahun, jadi deposito yang kurang dari 1 tahun itu sebesar 44,52%. Nah deposito setara kasnya 55,48%. Itu yang menjadikan si produk reksadana pasar uang itu liquid. Nah kira-kira dibeliin apa aja sih sama si Sukor Syariah Money Market Fund itu diberi. Nah ini sini kan nggak ada nih, Sukuk Adiran Dinamika Multi Finance, Sukuk Aneka Gas Industri, Sukuk Indonesia Exim Bank, TD Bank BJB Syariah, dan TD Bank Mega Syariah. Misalkan ini returnnya terlalu kecil deh, cuma 6,86%, gue pengen yang lebih gede lagi dah, biarinlah tingkat resikonya agak tinggi dikit. Misalkan ya udah kamu tinggal, misalkan kamu lihat obligasi. Nah, obligasi itu yang udah gue jelasin itu tadi ya, itu surat perjanjian utang antara peminjam, biasanya itu perusahaan ataupun negara, kepada kita itu selaku investor. Returnnya lebih besar, ada yang 10%, 12, 10, ada juga yang 5 ya. Nah kelebihan si obligasi ini, dia returnnya memang lebih besar, tapi tingkat resikonya itu sedang, gak kayak tadi ya si pasar uang itu kan rendah. Kita coba yang Inspiring Syariah Fixed Income ya, karena ekspektasinya kecil dan dana kelola pun besar, returnnya pun paling besar dia 12,87%. Lihat, kalian bisa beli obligasi sendiri ataupun beli obligasi reksadana ya, tapi kelebihannya obligasi reksadana, kita bisa mencairkan kapan aja ya. Emang ada jangka waktunya, itu maksimal 7 hari berdasarkan peraturan OJK. Tapi kalau misalkan kalian beli mandiri langsung ke, misalkan kalian beli SBN gitu, itu ada jatuh temponya, jadi kalian 1 tahun baru bisa nyairin. Enaknya itu kita bisa lebih liquid ya kalau masuk ke reksadana obligasi. Nah berbeda dengan reksadana pasar uang, reksadana obligasi itu ada turunnya ya. Drawdown one year-nya itu minus 6,59%. Yaitu maksudnya dari puncak itu ke bawah itu penurunan sebesar 6,59%, paling besar ya, itu paling besar. Ini ketika PSBB, karena mungkin sekitar bulan Maret ya nih, 4 Maret 2020, virus corona ini, gara-gara si corona ini. Nah sini kita lihat ya, dan alokasi asetnya kemana aja sih. Asetnya itu ada di SBSN seri PBS
002. SBSN tuh surat berharga syariah negara. Project Based Syariah ya, maksudnya itu seri PBS itu Project Based Syariah nomor 2, serinya nomor 2 gitu. Jadi ini suatu utang negara ya, surat berharga syariah negara. Dia kebanyakan membeli surat berharga syariah negara karena mungkin lebih aman. Bayangin aja kalau misalkan Indonesia nggak bisa membayar hutang gitu kan. Dan kita juga sekalian membantu Indonesia ya dalam keuangan, kita memberi pinjaman kepada Indonesia. Jangan teriak-teriak Indonesia banyak utang ke Cina doang tapi ngomongin ngasih minjem. Ini kekecilan misalkan cuma 12,87%. Saya tipe orang yang suka akan resiko dan suka dengan keuntungan yang besar. Kalian bisa nyoba instrumen investasi reksadana saham. Katanya besar kok ini, cuma 3%, ada yang minus malah. Nah, di saham itu kita produk reksadana yang membeli perusahaan-perusahaan. Nah, kebetulan lagi pasca Covid itu banyak perusahaan-perusahaan yang turun. Makanya ini masih minus, tapi ada yang udah plus ya, 19,61% nih. Kita coba lihat dia beli apa, sama apa aja sih. Tingkat resikonya ini tinggi. Down 1 years-nya aja minus 33,80%. Tingkat resikonya tinggi. Tapi itu di instrumen investasi itu ada rumus. Jika kamu mau high risk, kamu juga bakal high gain. Kalau kamu pengen resikonya tinggi, kamu bakal dapat keuntungan yang besar. Jika kamu pengen takut dengan keuntungan tinggi dan pengen keuntungan yang lebih tingkat risiko yang lebih rendah, ya keuntungannya bakal rendah juga. Nah, alokasi asetnya itu dia di saham 92,89%, sisanya di pasar uang 7,11%. Dia beli apa aja sih? Dia beli perusahaan Adikarya, Aneka Tambang, PT Buyung Putra, perusahaan gas negara, PT London Sumatera Indonesia. Di produk reksadana saham ini risikonya tinggi tapi keuntungannya juga besar. Saya kurang rekomendasi ini karena lebih baik membeli sendiri saham di aplikasi sekuritas, kalau menurut saya pribadi ya. Jadi kesimpulannya ada 3 jenis reksadana, yaitu ada pasar uang, obligasi, dan saham. Mereka itu mempunyai plus minusnya tersendiri. Misalkan pasar uang dengan tingkat risiko rendah, keuntungannya dibandingkan yang lain cenderung lebih kecil. Terus obligasi yang tingkat risiko sedang, sampai saham yang tingkat risikonya tinggi tapi dengan keuntungan yang tinggi. Itu kembali ke masing-masing orang. Apakah tipe orang yang ingin untung besar tapi siap dengan kerugian dengan tingkat risiko yang besar, atau tipe orang yang gak apa-apa deh untung kecil, yang penting uang saya tingkat risikonya rendah, yang penting uang saya safe gitu. Setiap orang mempunyai pilihannya masing-masing. Silahkan memilih berdasarkan paparan tadi. Lalu kita beli, misalkan di minimal pembelian itu 100.000. Jadi kalau kalian mau nyicil, nabung untuk apa gitu, kalian bisa transfer 100.000 juga bisa. Misalkan saya beli itu 300.000 deh, beli
Expiring syariah fixed income amanah kelas A 300.000, biaya pembelian gratis. Total 300.000. Total pembelian 300.000 ya dari sekarang. Nah, tadi kan bank penampungnya itu standar charter, tapi di sini enaknya itu ada virtual account. Misalkan rekomendasi banget sih ini. Jadi kita bisa virtual account BCA jadi nggak kena fee, tapi mungkin kalau misalnya kita mau jual itu pasti kena fee, paling 3.500 sih. Jadi enaknya itu, jadi Bibit tuh kayak udah ngasih solusi berinvestasi untuk kita. Jadi kalau misalkan duitnya 100.000 tuh nggak takut kena transfer. Misalkan saya pilih BCA nih, karena saya BCA proses. Nah, jadi kita tinggal salin ini virtual account, terus kita transfer senilai jumlah tagihannya 300.000. Cara-caranya nih, login ke MICA, pilih transfer BCA virtual account, masukkan nomor rekening, tujuan, masukkan jumlah transfer, masukkan PIN BCA kamu, simpan bukti transfer. Nah, jadi kalau misalkan kamu nggak transfer sekarang pun ada waktunya ya, tenggaknya itu 20. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, kalian bisa komen. Jika ada salah, mohon maaf, silahkan dibetulkan. Kita sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berinvestasi dan selamat cuan.